Selamat pagi, kaula muda. Saya Wayan Supatno, Pak Tani, mau olahraga. Kembali berbagi untuk adik-adik calon pengusaha inovatif. Kali ini topiknya cara mengawali bisnis dari nol, berbasiskan pengalaman saya pribadi. Kaula muda, banyak kita menyaksikan orang ragu mewujudkan mimpinya menjadi seorang pebisnis inovatif karena merasa tidak punya modal. Nah, pengalaman saya ternyata dari nol bisa menjadi seorang pebisnis. Tahun 1995 saya baru dilantik pangkat Letnan 2 di Magelang, lalu ditempatkan di Dedikatpur Rindam 1 Pematang Siantar sebagai guru pelatih militer. Tentu sibuk sekali, tapi saya harus punya side passive income. Untuk itu saya harus bisnis yang penting halal, bermanfaat untuk orang lain. Padahal orang tua saya baru saja transmigrasi dan mertua saya hidupnya bersahaja, pas-pasan saja. Ya, tapi cita-cita saya harus jadi pengusaha di samping sebagai seorang perwira militer. Apa yang saya lakukan? Saya tanamkan prinsip bahwa aset modal bisnis pertama utama bukan modal karena buktinya banyak, tetapi aset termahal adalah pribadi kita. Meliputi apa? Mental, etika, karakter, dan kapasitas kita yang mumpuni. Kedua, mental berani mengawali, ulet, dan pantang menyerah. Langkah-langkahnya bagaimana pengalaman saya? Saya harus jual jasa, leadership. Para penjual barang paling suka kalau barangnya saya jualkan, tentu dapat komisi. Para calon pembeli paling suka kalau barang yang dicari saya carikan. Otomatis ibarat talang sering dilewati air akan basah, lambat laun akan ngumpul dan jadi modal usaha, dan pada akhirnya untuk investasi sumber pasif income saya mempersiapkan anak-anak saya dalam menatap masa depan proses pendidikannya. Langkah-langkahnya saya cipta kondisi bagaimana orang-orang terlibat dalam bisnis saya harus betah, aman, nyaman. Ini penting supaya bisa jadi mesin ATM saya. Tuh. Berikutnya leadership. Bagaimana saya cipta kondisi tanpa modal orang lain, tenaga orang lain, saya merekrut. Saya leadershipnya saja, saya memimpin saja. Otomatis terkumpul. Contoh konkret, saya tidak punya uang, jual beli karung bekas, duitnya orang lain, karung bekas orang lain yang mengerjakan orang lain. Pinang, cangkang sawit, akar kayu teh, sekam padi, batu kapur, dan lain sebagainya, semua milik orang lain. Saya leadershipnya saja dapat laba lambat laun, jadi modal lambat laun jadi untuk investasi dan jadi sumber pasif income. Saya kira itu adik-adikku, jangan ragu. Sekali lagi, siap, gerak, maju, jalan, menjadi seorang pelaku bisnis inovatif. Salam hormat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani, di Kota Wisata Cibubur.